Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para peserta dan pemirsa Markazul Inayah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan mengkaji suatu tema pembahasan tentang Ramadan adalah stasiun kebangkitan. Ramadan adalah stasiun kebangkitan. Jadi Ramadan bukan sekedar pergantian kalender Hijriah. Ramadan bukan hanya rutinitas tahunan yang datang lalu berlalu. Ramadan adalah madrasah ruhani, stasiun pengisian iman, dan titik kebangkitan peradaban. Di bulan inilah Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga, membelenggu setan dan melipat gandakan pahala. Di bulan inilah Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk hidup manusia dan juga termasuk jin. Dan di bulan inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan puncak kesungguhan ibadah beliau, kedermawanan beliau, dan pembinaan jiwa, tazkiyatun nafs. Pertanyaannya bukan apakah Ramadan telah datang, tetapi pertanyaannya adalah apakah hati kita siap bangkit bersama Ramadan. As-su'al laisa hal ja'a Ramadan bal hal qulubuna musta'iddah lin-nuhudi ma'a Ramadan. Melalui kajian ini kita akan melihat bagaimana Ramadan menjadi stasiun kebangkitan pribadi dan umat. Ya, insyaallah. Bagaimana Ramadan membersihkan hati kita, menguatkan roh kita, membentuk karakter, dan menjadi fondasi kejayaan generasi awal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita untuk memahami, mengamalkan, dan meraih keberkahan bulan ini. Para pemirsa Markazul Inayah rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Seiring hembusan semindir bulan yang diberkahi dan tampaknya tanda-tandanya, orang-orang soleh menggulung lengan kesungguhan, bertekad memanfaatkan hari dan jamnya dalam ketaatan ibadah dan berbagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian mereka sudah merencanakan sejak awal untuk memanen hadiah-hadiah besar Ramadan. Ya, ini tidak mengherankan ya. Karena generasi awal umat ini disebutkan dalam kitab para ulama, yad'una Allah Ta'ala sittata ashhur an yuballighahum Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar dipertemukan dengan
Ramadan. Ya, dan di antara doa mereka juga adalah Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, selamatkanlah aku hingga mencapai Ramadan. Selamatkanlah Ramadan untukku dan terimalah Ramadan dariku dalam keadaan diterima. Ya. Mengapa Ramadan? Mengapa mesti Ramadan? Ramadan adalah musim penuh berkah yang memiliki keutamaan khusus yang tidak terkumpul pada bulan-bulan yang lainnya. Ramadan adalah sebaik-baik bulan secara mutlak. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkannya dengan kewajiban puasa, rukun keempat dari rukun Islam, dan menjadikan puasa serta qiyam dilakukan dengan iman dan ihtisab sebagai sebab diampuni dosa-dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan hadis yang kita sudah kenal, yang sudah masyhur di telinga-telinga kita dan sering kita membacanya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, barang siapa yang menegakkan puasa Ramadan ya dengan iman dan mengharap pahala diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Barang siapa yang menegakkan qiyam Ramadan. Ya, ulama menafsirkan atau menjelaskan qiyam Ramadan di sini adalah salat tarawih. Dengan iman dan mengharapkan pahala. Kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala memuliakan Ramadan dengan Lailatul Qadar ya, dan memuliakan Lailatul Qadar dengan turunnya Al-Qur'an ya, serta sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin." Apabila Ramadan telah datang, dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Ya. Di dalam hadis yang lain, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa Ramadhanu ila Ramadhan mukaffiratun ma bainahunna." Ya. Idza jtanabal kabair atau idza jtunibatil kabair. Ya, Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lainnya itu sebagai penghapus dosa ya, di antara keduanya. Ramadan yang satu dengan Ramadan berikutnya ya, sebagai penghapus dosa di antara keduanya selama dosa-dosa besar dijauhi. Maka dosa-dosa besar tentunya perlu dengan tobat nasuha, ya, tobat nasuh, tobat yang sebenar-benarnya tobat dengan syarat-syarat tobat nasuh itu. Adapun dosa-dosa kecil, maka dengan datangnya Ramadan ke Ramadan berikutnya itu sebagai penghapus dosa-dosa kita. Ya. Yang kemudian di antara pintu rahmat dan penggugur dosa yaitu Ramadan di bulan ini umroh dilakukan setara dengan haji. Dalam hadis yang lain disebutkan haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Umroh di bulan Ramadan setara dengan haji. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini juga disyariatkan i'tikaf, ya, khususnya pada 10 malam terakhir. Ya, disyariatkan i'tikaf khususnya pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini, ya, sepertiga terakhir. Ya. Sambutan Rasulullah SAW terhadap Ramadan, ya, kita mau sebutkan beberapa hal di sini, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki perhatian khusus ya, terhadap Ramadan dan memanfaatkan waktu ya, serta peluang yang sangat besar di dalamnya. Ya, beliau
Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan Ramadan dengan memperbanyak puasa sebelum datangnya, yaitu di bulan Sya'ban, ya, sampai-sampai orang berkata beliau seakan-akan tidak berbuka pada bulan Sya'ban itu. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan para sahabat radhiyallahu anhum cara mengetahui datangnya bulan mulia ini, yaitu dengan melihat hilal, ya, atau menyempurnakan bilangan Sya'ban jadi 30 hari. Beliau juga memberikan kabar gembira, ya, tentang Ramadan dengan sabdanya, "Inna hadzal syahr qad hadarakum, ya, wa fihi lailatun khairun min alfi syahr, ya, man hurimaha faqad hurim al khaira kullah, wala yuhram khairaha illa mahrum." Ya. Sesungguhnya bulan ini telah datang kepada kalian. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa terhalang darinya, maka sungguh ia telah terhalang dari seluruh kebaikan. Ya, na'udzubillah. Ya. Dan tidaklah seorang dihalangi dari kebaikan Lailatul Qadar itu kecuali dia benar-benar orang yang terhalang, yang sangat merugi. Na'udzubillah. Ya. Lalu beliau membanjiri mereka dengan dorongan berbuat baik, yang memberikan semangat, mengobarkan semangat para sahabat, ya, dan umat ini secara umum untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Ya baghiyal khair aqbil, wa ya baghiyasy syarr aqsir. Ya, wahai pencari kebaikan, menghadaplah, dan wahai pencari keburukan, berhentilah. Dan juga menegaskan besarnya peluang Ramadan itu. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kepada kita semua, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakh qabla an yughfar lah." Ya, celakalah orang yang mendapati Ramadan, kemudian Ramadan berlalu sebelum dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kesungguhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah di bulan Ramadan ini, kita perlu saling mengingatkan selalu, setiap hari dan setiap waktu, ya, agar Ramadan kita tidak berlalu begitu saja, ya, dengan rutinitas tanpa mendapatkan kebaikan yang banyak. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh dalam beribadah, ya, mengkhususkan Ramadan dengan amalan yang tidak beliau khususkan pada bulan yang lain. Ya, kadang beliau melakukan sesuatu hal yang tidak dilakukan pada bulan-bulan yang lainnya. Di mana disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kadang melakukan wisol, ya, puasa bersambung, puasa siang dan malam, puasa siang dan malam. Dan ini termasuk kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sementara beliau melarang para sahabat melakukan hal tersebut. Ya, dalilnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inni lastu kahayatikum, inni yut'imuni Rabbi wa yasqin." Sesungguhnya aku tidak seperti keadaan kalian. Ya, sesungguhnya aku, Rabbku, memberikan kepada aku makanan dan minuman. Ya, ini beliau lakukan puasa wisol yang menjadi kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dilarang untuk umatnya. Beliau juga kadang Shallallahu Alaihi Wasallam yang memperbanyak qiyam, ya, hingga bengkak kedua telapak kaki beliau. Dan beliau memanjangkan sholat malam sebagaimana ucapan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, "Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna." Ya, jangan kamu bertanya tentang bagaimana, betapa indahnya, ya, dan betapa panjangnya sholat-sholat yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, perhatian beliau terhadap Al-Quran sangatlah besar. Jibril alaihissalam, malaikat yang mulia,
menemui beliau setiap malam Ramadan untuk menyimakkan Al-Quran. Kana Jibrilu yalqahu kulla laylatin fi Ramadan hatta yansalih ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Ya, Jibril alaihi salam menemuinya setiap malam di bulan Ramadan hingga bulan itu berakhir, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan, menyimakkan Al-Quran kepada Jibril alaihi salam. Ya. Kemudian iktikaf beliau sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kesungguhannya dalam beriktikaf. Ya, khususnya pada 10 terakhir, ya, juga masyhur. Ya, disebutkan dalam kitab-kitab para ulama, jika masuk ke 10 terakhir beliau lebih bersungguh-sungguh lagi. Ya. Kalau 20 awal Ramadan, ya, beliau juga bersungguh-sungguh, namun ketika 10 terakhir bulan Ramadan, ya, beliau lebih bersungguh-sungguh lagi. Idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Ya. Apabila telah masuk 10 malam terakhir Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Ini tentang bagaimana kesungguhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, para pemirsa yang semoga dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, moderasi dan rahmat. Ya, apa maksudnya? Meskipun ibadah beliau sangatlah besar, Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tetaplah lembut kepada umat, ya, menggabungkan rukhsah dan azimah, ya, serta memerintahkan sikap moderat pertengahan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kalian karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat keberkahan. Ya, beliau juga menunjukkan bahwa puasa safar bisa berbuka ketika ada maslahat dan mengingatkan. Ya. Laisa minal birri as-shamu fis safar. Ya, bukan termasuk kebajikan berpuasa dalam perjalanan jika hal itu memberatkan. Ya. Kalau memang memberatkan dan memperparah diri kita, sangat susah kalau kita berpuasa, maka ini bukan termasuk kebajikan. Adapun kalau memang kita sanggup dan perjalanan memang terasa tidak memberatkan, maka silakan berpuasa, apalagi pada bulan Ramadan. Ya. Beliau juga telah tetap, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga tetap bergaul baik dengan keluarga beliau, istri-istri beliau, ya, bahkan pernah mencium dan bermesraan tanpa jima, ya, saat berpuasa, dengan tetap menjaga diri, ya, tetap menjaga diri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mendorong juga qiyam Ramadan, ya, tanpa memberatkan. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sholat bersama sahabat beberapa malam, lalu tidak keluar lagi, ya, karena takut diwajibkan. Ya, ra'aitul ladzi sana'tum falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa khasyata an tufradu alaikum. Ya, aku telah melihat apa yang kalian lakukan, tidak ada yang menghalangiku untuk keluar kepada kalian kecuali karena aku khawatir, aku takut bahwasanya sholat itu yang kita lakukan itu akan diwajibkan atas kalian. Ya. Jadi ini merupakan pertengahan Nabi SAW dan rahmat beliau, kasih sayang beliau terhadap umatnya. Selanjutnya adalah kebajikan dan solidaritas. Ramadan bukan hanya musim ibadah personal, ya, bukan hanya musim ibadah pribadi, ya, tapi juga arena memberi dan berderma, ya, arena untuk kita saling tolong menolong, bantu membantu, memberikan kepada sesama kita, ya, sesama manusia, sesama umat. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan memberikan makanan orang berbuka. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajris sha'imi syai'an. Barang siapa memberikan makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang-orang yang berpuasa itu. Ya.
Beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengajak sahabat untuk sahur. Halummu ilal ghadail mubarak. Ya. Kemarilah menuju hidangan yang diberkahi. Selanjutnya adalah kesempurnaan puasa ditutup dengan zakat fitrah yang beliau tetapkan sebagai tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin. Ya, sebagai penyucian bagi orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan ucapan kotor. Ya, serta sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Selanjutnya, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Stasiun tazkiyah. Ya. Bagaimana Ramadan itu sebagai stasiun tazkiyah kita dan kenaikan rohani kita. Ramadan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum adalah stasiun tahunan untuk memperbaiki jiwa dan meningkatkan roh. Ya, selain berpuasa, selain qiyam, selain tilawah, ya, ada adab dan akhlak yang menyertai ibadah kita. Ya, jika seseorang berpuasa, dia menjaga diri dari ucapan kotor dan kegaduhan. Ya. Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalah falyakul inni mru'um sha'in. Ya, apabila salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah dia berkata kotor dan jangan pula berteriak-teriak. Ya, jangan dia bertengkar, jangan dia berkelahi. Nah, jika ada seseorang mencacinya atau mengajaknya berkelahi, maka hendaknya dia mengatakan, saya sedang berpuasa. Inni mru'um sha'im. Ya, sesungguhnya aku adalah orang yang sedang berpuasa. Dan puasa tidak bernilai jika lisan dan perilaku tetap dusta dan menyimpang. Ya, meskipun puasanya sah, namun ya pahalanya kurang atau habis. Ya. Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Ya, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta itu, maka Allah tidak membutuhkan ia meninggalkan makan dan minumnya. Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhuma menjelaskan dampak Ramadan ya, pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling dermawan dan beliau paling dermawan pada bulan Ramadan ketika Jibril menemuinya. Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dermawan dalam kebaikan daripada angin yang berhembus kencang yang membawa manfaat kemana-mana. Ya, dan sebab itulah, ya, sebagaimana dijelaskan bahwasanya mudarasah Al-Quran memperbarui kekayaan jiwa dan kekayaan jiwa menjadi sebab kedermawanan. Ya. Selanjutnya, ibadah sebagai kekuatan roh. Ya, manusia tersusun dari jasad dan roh itu adalah sesuatu yang kita ketahui bersama. Jasad berasal dari bumi, min sulalatin min tin, dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian roh berasal dari tiupan perintah Allah. Ya, wa nafakhtu fihi min ruhi. Dan aku telah meniupkan ke dalamnya dari ruhku. Ya, dari ruh yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Ya, karena itu ruh butuh makanan dan penguatan, ya, sebagaimana jasad juga membutuhkan, maka ruh ini lebih butuh lagi. Ya, Ramadan dengan zikir, puasa, qiyam, sedekah, tilawah dan tadabbur adalah stasiun besar untuk memberikan makanan kepada ruh kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang mengingat Rabbnya dan orang yang tidak mengingat Rabbnya adalah seperti orang hidup dan orang mati. Kemudian Ibnul Qayyim rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya bahwa hati yang berkarat ya, dan pengkilapnya ya, yang menghilangkannya, mengkilap hati yang berkarat itu adalah
dengan zikir, istighfar serta menjauhi kelalaian dan dosa. Ya, wala raiba anna al-qalb yasda'u kama yasda'u nuhas ya wal fidda wa ghairahuma. Tidaklah diragukan lagi bahwasanya hati itu berkarat ya sebagaimana tembaga dan perak serta selainnya juga berkarat. Pengkilapnya adalah zikir ya karena zikir akan mengkilapi hati itu hingga menjadikannya seperti cermin putih yang bersih. Jika zikir ditinggalkan, dia akan berkarat. Dan jika zikir dilakukan, dia akan mengkilap kembali. Ya, karatnya hati terjadi karena dua hal. Kelalaian dan dosa. Kelalaian dan dosa. Dan pengkilapnya dengan dua hal, istighfar dan zikir. Meskipun zikir ini, istighfar ini secara termasuk juga dalam zikir, namun disebutkan istighfar sebagai sesuatu yang terpisah di sini sebagai membuktikan bahwasanya istighfar itu memiliki keutamaan yang sangat besar dari zikir-zikir yang lainnya. Maka barang siapa kelalaian lebih banyak menguasai waktunya, maka karat ya akan menumpuk di atas hatinya. Karatan ya hatinya lebih menumpuk lagi dan kadar karatannya sesuai dengan kadar kelalaiannya. Apabila karatan itu menumpuk hingga hati menjadi hitam dan tertutup lapisan ro'an ya, maka rusaklah persepsi dan pemahamannya. Ya, dia tidak lagi menerima kebenaran dan tidak mengingkari kebatilan. Dan inilah hukuman paling besar bagi hati. Naudzubillah. Ya. Selanjutnya teman-teman sekalian, ya, fondasi ruhani adalah basis kekuatan peradaban. Tazkiyah dan pembangunan ruh bukan sekedar konsep abstrak, ya, tetapi fondasi yang memberikan jiwa kekuatan menghadapi ujian dan tantangan. Sejak awal sejarah, hidup adalah pertarungan antara al-haq dan al-batil. Ya. Iblis bersumpah menyesatkan manusia, kecuali hamba yang ikhlas. Ya. Kul fabi'izzatika la'ugwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum. Qala fabi'izzatika la'ugwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis mengatakan, demi kemuliaanmu ya Allah, ya, sungguh aku akan menyesatkan mereka semua, ya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Ramadan adalah sekolah besar untuk melatih pengendalian syahwat, menguatkan jiwa, menenun ukhuwah dan solidaritas. Dan bila kita menengok ya, generasi awal, mereka tidak memiliki modal dunia yang besar, tetapi mereka menempuh pendidikan rohani yang intens, sehingga lahir para lelaki yang Allah Subhanahu wa taala puji mereka. Shadaqu ma'ahadullah alaihim. Mereka menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. La yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut terhadap celaan orang yang mencela. La tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Mereka tidak dilalaikan oleh perniagaan, ya, perdagangan, perbisnisan, dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah. Mereka itu mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya Allah ridho mereka kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya itulah yang membuka jalan kemenangan dan demi kemenangan. Ya, mengangkat manusia dengan keadilan ilmu dan kemuliaan. Ya. Dan terakhir, ya, teman-teman sekalian, ya. Ramadan sebagai stasiun kebangkitan. Ramadan adalah stasiun yang layak kita berhenti sejenak untuk membongkar rahasianya, menggali harta karunnya, dan mengambil energi ruhani guna membangun kembali diri kita sebagai individu. Ya, serta menguatkan simpul kasih sayang, rahmah, dan empati dalam masyarakat. Ya. Kita sangat perlu menengok diri masing-masing, memperbaiki kesalahan, memperbarui taubat, bertekad memperbaiki sisa umur kita, usia kita, ya, serta mengejar kesempatan-kesempatan yang terlewat. Ya, semoga bila kita membaikkan arah dan perhatian, Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita, ya, menunjukkan kepada kita sebab-sebab kebangkitan, lalu menolong kita meraih tujuan-tujuan besar itu. Ramadan telah Allah jadikan sebagai kesempatan emas yang berulang setiap tahunnya.
namun tidak semua orang diberi umur untuk menemuinya kembali. Ya. Ramadan adalah musim perubahan. Ramadan adalah peluang pemutihan dosa. Ya. Ramadan adalah saat membangun kembali hati yang mungkin telah lama tertutup oleh karat kelalaian. Ya, Ramadan mengajarkan kita bahwa ibadah bukan hanya ritual, ya, bukan hanya rutinitas belaka, tetapi pembentukan karakter. Bahwa puasa bukan hanya menahan rasa lapar, tetapi melatih pengendalian diri. Bahwa qiyam, ya, sholat tarawih, qiyam Ramadan, ya, qiyamul lail, bukan sekedar berdiri lama, tetapi menegakkan jiwa. Bahwa sedekah bukan sekedar memberi, tetapi membersihkan hati dari cinta dunia. Jika generasi awal bangkit dengan kekuatan rohani, maka kebangkitan kita pun tidak akan lahir dari kekuatan materi semata, tetapi dari hati yang hidup, jiwa yang bersih, dan iman yang kokoh. Maka janganlah biarkan Ramadan berlalu tanpa perubahan. Janganlah biarkan Ramadan menjadi saksi kelalaian kita. Janganlah sampai kita termasuk dalam golongan yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang merugi karena Ramadan berlalu tanpa ampunan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Marilah kita jadikan Ramadan sebagai titik tolak. Perbaiki sholat kita, hidupkan Al-Quran kita di rumah kita, di tempat-tempat kerja kita, dan menghidupkan jiwa kita, memperbanyak istighfar, memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan memperbaiki hubungan sesama manusia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, qiyam kita, sedekah kita, dan seluruh amalan-amalan soleh kita. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita, menguatkan ruh kita, dan menjadikan kita sebagai bagian dari hamba-hambanya al-mukhlasin yang diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Inilah mungkin teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sempat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami tutup dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.